Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, saya Maya Lianti, mahasiswa dari jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan mini riset saya yang berjudul Investasi Pasca IPO, Dampaknya Terhadap Kinerja Jangka Panjang PT Bukalapak Tbk. Melalui penelitian ini, saya ingin memahami bagaimana strategi investasi yang dilakukan oleh PT Bukalapak itu berdampak pada kinerja keuangan dan operasional dalam jangka panjang. Latar belakang dari penelitian ini muncul karena peran pasar modal mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui IPO atau Initial Public Offering. Salah satu perusahaan yang melakukan IPO yaitu PT Bukalapak, yang dimana PT Bukalapak melakukan IPO pada tahun 2021 yang merupakan salah satu IPO terbesar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan nilai mencapai 21,9 triliun. Dalam prospektusnya, PT Bukalapak menuliskan alokasi penggunaan dana IPO yang dimana 60% untuk pengembangan bisnis dan 60% untuk pengembangan dan ekspansi bisnis, 25% untuk investasi strategis, 10% untuk pengembangan teknologi, dan 5% untuk kebutuhan operasional. Namun saya juga menemukan bahwa setelah IPO, Bukalapak mengalami kerugian berkelanjutan akibat tingginya biaya operasional dan persaingan ketat di sektor e-commerce. Oleh karena itu, saya ingin menganalisis bagaimana strategi investasi ini mempengaruhi kinerja Bukalapak dalam jangka panjang. Melalui penelitian ini, saya ingin mencapai 3 tujuan utama, yang dimana tujuan pertama, menganalisis dampak investasi pasca IPO terhadap kinerja keuangan dan operasional PT Bukalapak dalam jangka panjang. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas strategi alokasi dana IPO dalam meningkatkan nilai perusahaan dan menjaga stabilitas harga saham. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan investasi pasca IPO dalam mendukung pertumbuhan bisnis Bukalapak. Dalam kajian teori, saya mengacu pada dua konsep. Konsep yang pertama yaitu konsep Initial Public Offering atau IPO, yang dimana IPO ini merupakan proses di mana perusahaan pertama kali menawarkan saham kepada publik untuk mendapatkan tambahan modal. Dalam kinerja saham pasca IPO seringkali dipengaruhi oleh fenomena seperti underpricing, hot and cold IPO, dan underperformance jangka panjang. Untuk konsep yang kedua, saya menggunakan teori investasi dan kinerja saham, yang dimana investasi strategis itu berperan penting dalam menjaga kinerja pasca IPO. Berdasarkan teori free cash flow, berdasarkan surplus kas dari IPO dapat menimbulkan risiko overinvestment jika dana dialokasikan pada proyek yang tidak produktif. Saya juga merujuk pada jurnal penelitian terdahulu, saya memilih salah satu jurnal dengan judul Impact of Post IPO Investment on the Long-Term Financial Market Performance of Japanese IPO, yang ditulis oleh College Southam dan teman-temannya pada tahun 2024. Yang dimana hasil dari penelitian ini yaitu, yang pertama, penggunaan dana untuk pelunasan utang cenderung memberikan dampak negatif pada kinerja jangka panjang. Yang kedua, penggunaan dana untuk investasi strategis seperti ekspansi bisnis dan menunjukkan kinerja yang lebih baik. Yang ketiga, akuisisi deviation atau penyimpangan antara penggunaan dana yang dinyatakan di prospektus dan realisasi di lapangan berdampak signifikan pada kepercayaan investor dan kinerja saham jangka panjang. Untuk persamaan dari penelitian ini dengan penelitian saya, yang pertama yaitu membahas topik yang sama, yaitu seberapa besar pengaruh investasi pasca IPO terhadap kinerja perusahaan jangka panjang. Dan faktor utama yang dianalisis itu bagaimana perusahaan mengalokasikan dana IPO dan dampaknya terhadap kinerja jangka panjang, baik dari segi profitabilitas maupun stabilitas harga saham. Untuk perbedaannya sendiri yaitu terletak pada objek penelitian, yang dimana jurnal ini membahas dari perusahaan dari berbagai sektor yang ada di pasar modal Jepang. Sedangkan mini riset saya membahas dan berfokus pada satu perusahaan teknologi yang di Indonesia yaitu PT Bukalapak.
Dalam penelitian saya menyusun beberapa kerangka pikir dan kerangka pikir yaitu yang dimana investasi pasca IPO ini berpengaruh terhadap kinerja panjang jangka perusahaan. Dan saya merumuskan 3 hipotesis utama. Hipotesis yang pertama yaitu penggunaan dana IPO yang sesuai dengan rencana prospektus memiliki dampak positif terhadap kinerja jangka panjang PT Bukalapak Tbk. Hipotesis yang kedua yaitu alokasi dana yang efektif cenderung meningkatkan nilai perusahaan dan stabilitas harga saham PT Bukalapak Tbk. Investasi yang ketiga yaitu faktor internal secara signifikan mempengaruhi kinerja jangka panjang PT Bukalapak pasca IPO. Untuk metode penelitian sendiri, saya menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan kausal komparatif, yang dimana lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan data dari tahun 2021 sampai 2024. Untuk populasi dan sampel, populasinya yaitu semua perusahaan IPO yang ada di Bursa Efek Indonesia, dan sampelnya di kasus utamanya itu berfokus pada PT Bukalapak Tbk. Untuk teknik pengumpulan data, saya mengumpulkan data sekunder melalui dari laporan keuangan Bukalapak dan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia. Saya juga menggunakan studi dokumentasi untuk menggali informasi tambahan terkait strategi investasi Bukalapak. Dalam penelitian ini saya menetapkan 2 variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen, yang dimana variabel independennya itu adalah investasi pasca IPO. Bisa dilihat dari alokasi dana dari IPO untuk pengembangan bisnis, teknologi, dan investasi strategis. Untuk variabel dependennya itu kinerja jangka panjang, yang dimana diukur melalui rasio profitabilitas, stabilitas harga saham, dan pertumbuhan bisnis pasca IPO. Untuk teknik analisa data, saya menggunakan analisis deskriptif, yang dimana saya gunakan untuk menggambarkan pola investasi pasca IPO dan dampaknya pada kinerja keuangan Bukalapak. Untuk analisis yang kedua yaitu analisis kuantitatif dengan menggunakan analisis time series, regresi linear berganda, uji T dan uji F, dan event study. Baiklah, dari hasil penelitian saya berharap memberikan kontribusi dalam memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas strategi investasi Bukalapak pasca IPO, mengidentifikasi faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kinerja jangka panjang, serta memberikan rekomendasi bagi perusahaan dalam mengelola dana IPO untuk memaksimalkan kinerja jangka panjang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas semua orang yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.